Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di channel Apesia. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pentingkah memangkas tanaman hias bunga sedap malam. Ini penjelasannya. Tanaman hias bunga sedap malam biasanya harus dipangkas pada awal musim tanam, yaitu akhir musim dingin. Musim panas atau musim semi agar dapat menghasilkan banyak varietas. Aturan praktis yang paling baik adalah memangkasnya setelah tanaman selesai berbunga. Jika Anda memangkas tepat sebelum mekar, Anda akan menghilangkan kuncup yang belum terbuka yang akan menjadi bunga. Pemangkasan ini perlu dilakukan agar dapat membersihkan tanaman dari daun atau cabang yang mati agar tanaman tetap rapi. Atau keadaan tanaman yang sudah rimbun dan mengganggu pertumbuhannya. Namun, sebelum memangkas ada langkah yang harus diperhatikan, sebagai berikut. 1. Amati bentuk tanaman. Sebelum memangkasnya, ambil langkah mundur dari tanaman hias dan lihat struktur serta bentuk dari tanaman. Teman-teman perlu memperhatikan apakah tanaman tersebut tumbuh kurus, terlihat lebih penuh di satu sisi, atau mengandung dedaunan yang sakit. Di dalam memangkas Anda harus melihat struktur dan bentuk tanaman. Perhatikan apakah tanaman bertumbuh di satu sisi, apakah ada daun yang mati atau rusak. Selain itu, periksa area potensi pertumbuhan baru yang dikenal sebagai tunas laten. Tunas biasanya terjadi di mana daun bergabung dengan batang tanaman. 2. Perhatikan cara teratur dan terbaik untuk memangkas tanaman hias bunga sedap malam. 3. Tentukan dan sediakan alat pemangkasan dibutuhkan. Jika cabang tanaman tebal, gunakan gunting yang memiliki ukuran lebih besar. Bila ramping, gunting dapur dapat memberikan hasil potongan yang lebih bersih. 4. Hilangkan bagian yang rusak. Jika ada batang atau daun yang mati, jepit daun dan batang tersebut. Kemudian, jika membusuk di bagian akarnya, cabut dan pastikan tanah dengan keadaan kering sebelum tanaman disiram kembali. 5. Lakukan pemotongan. Lakukan pemotongan untuk mendorong pertumbuhan baru. Potong tepat sebelum simpul daun atau saat memotong batang yang lebih besar. Potong sedekat mungkin dengan batang utama, namun, jangan membuang lebih dari 25% tanaman. Langkah cara pemangkasan tanaman hias. Pemangkasan yang tepat membutuhkan pemahaman tentang pola pertumbuhan tanaman. Tanaman tumbuh dari ujung ke bawah, artinya pertumbuhan baru muncul dari tunas dominan di ujung cabang atau batang. Untuk memangkas tanaman guna mendorong pertumbuhan baru yang lebat, potong tunas dominan pada batang tertentu. Lakukan pemotongan secara bergantian untuk mendorong pertumbuhan yang bervariasi. Pangkas beberapa cabang kembali seperempat, yang lain setengah, dan yang lainnya lagi sampai ke pangkalannya. Dengan cara ini, saat tanaman keluar lagi, pola pertumbuhan acak akan mengisi ruang yang kosong. Saat memangkas, kebersihan itu penting. Setiap potongan yang dilakukan pada jaringan tanaman dapat menyebabkan penyakit. Jadi, jaga agar alat pemangkas Anda tetap tajam, dan bersihkan serta desinfektan di antara setiap penggunaan dengan larutan pemutih dan air yang lembut. P. Tanaman yang seharusnya tidak dipangkas. Beberapa tanaman hias tidak perlu terlalu sering dipangkas dan yang lain tidak boleh dipangkas sama sekali seperti pohon palem pinus dan pohon anggrek. Ini berarti mencabut tunas dominan akan mematikan tanaman, jadi sebaiknya biarkan spesies ini. Sama halnya dengan banyak varietas anggrek tidak dapat dipangkas selain untuk menghilangkan paku bunga mati. Lakukan pemangkasan pada titik di mana paku bunga keluar dari daun. Belakangan ini tren tanaman hias kembali digandrungi masyarakat. Bagi merawat tanaman hias tentu sudah tak asing lagi dengan proses pemangkasan. Pemangkasan pada tanaman memang tidak boleh dilewatkan. Proses pemangkasan sendiri dikenal bertujuan agar tanaman tetap tampil sejuk dan rapi. Namun, tujuan pemangkasan tanaman tidak hanya sebatas mempercantik tampilannya saja. Banyak manfaat yang didapat apabila teman-teman melakukan pemangkasan tanaman hias di rumah secara berkala. Cara langkah manfaat untuk pemangkasan pada tanaman hias. Merawat tanaman sebagai berikut. 1. Mengatur dan mengarahkan pertumbuhan. Pemangkasan sengaja dilakukan bila kita ingin mempertahankan bentuk alami dari tanaman yang bersangkutan. Bisa saja terjadi bahwa sebagian tanaman mungkin kurang menerima curah matahari, karena terhalang oleh dinding. Dengan demikian bagian tanaman yang memperoleh curah sinar matahari cukup akan tumbuh lebih cepat, dan bentuk asli tajuk tanaman mulai tak beraturan. Di saat seperti inilah tanaman perlu dipangkas supaya tampilan bentuknya tetap seperti yang diharapkan.
Selain itu, jika teman-teman menginginkan bentuk tanaman baru yang berbeda dari bentuk alaminya juga bisa rutin melakukan pemangkasan. 2. Merangsang pertumbuhan bunga dan pucuk daun. Secara alami tanaman memiliki sifat mampu bertahan hidup ketika dahan atau rantingnya dengan sengaja dipangkas. Hal ini dapat dilihat pada tanaman seperti pandan Bali, Kamboja, kaca piring, dan kemuning. Setelah dipangkas dalam waktu yang tidak terlampau lama, di lokasi potong tersebut akan menyeruak lebih dari satu tunas dahan yang baru, yang tentunya kelak memberikan cabang, ranting, serta bunga-bunga, pucu, daun yang lebih banyak dan selanjutnya juga buah yang lebih banyak. 3. Menyelamatkan tanaman. Tanpa diharapkan, kadangkala tanaman yang kita sayangi justru menjadi sumber penyebaran penyakit untuk tanaman lain. Gangguan hama seperti kutu, ulat bekicot, semut, dan belalang yang gemar menyerbu dan melahap daun, batang, bunga, bahkan akar tanaman, bisa ditanggulangi dengan pestisida. Tetapi bila tanaman diserang penyakit akibat jamur, bakteri atau virus yang menular, tak usah ragu untuk memangkas bagian yang terkena penyakit yang dikhawatirkan akan menular pada tanaman lain. Bila perlu pangkas habis pada pangkal cabang, sisakan batang utamanya. 4. Menyuburkan dan menyehatkan. Dahan dan ranting yang rusak atau kering memang sebaiknya dipangkas habis. Tetapi, ada kalanya perlu lebih berani memangkas, menjarangkan bagian-bagian tanaman yang masih sehat, agar udara, sinar matahari, air siraman, atau air hujan menembus ke semua bagian dalam tajuk secara menyeluruh. Upaya pemangkasan ini sangat membantu pertumbuhan tanaman supaya sehat dan subur. Inilah penjelasan singkat. Pentingkah memangkas tanaman bunga sedap malam? Sampai di sini informasi dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memperoleh bermanfaatnya. Sekian. Jika ingin penjelasan lebih lanjut tinggal tulisnya di kolom komentarnya di akhir video ini. Terima kasih telah teman-teman sudah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa, like, share dan subscribe. Terakhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.